Pak, gimana Pak yang di PHK itu Pak untuk 7 orang yang fraksi? Terkait sebenarnya itu judul besarnya kan perampingan tenaga honorer di seluruh Kabupaten Pangandaran. Karena dengan pertimbangan beban anggaran pemerintah daerah, judul besarnya seperti itu. Tapi dalam realisasinya kami melihat ada sesuatu yang menurut kami wajib dipertanyakan terkait persoalan ekses dari perampingan itu, terutama yang terjadi di sekretariat DPRD. Secara kasat mata bisa kita lihat bahwa realisasi dari perampingan tenaga honorer itu seolah tebang pilih. Dan proses melalui seleksi itu tidak menjadi dasar utama. Karena contoh kasus yang terjadi di sekretariat DPRD sebanyak 7 orang tertanggal mulai hari kemarin Jumat, itu ke-7-7-nya tidak ada pemberitahuan lebih awal. Tahu-tahu mereka dipanggil, kemudian dikasih surat untuk penandatanganan SPK sampai bulan April. Artinya mereka hanya punya hak sampai bulan April dan itu merupakan pemutusan kerja. Dan dengan penjelasan tidak boleh bertanya dan tidak ada alasan, dengan tanpa alasan. Tapi kalau dilihat secara person to person, ternyata yang dari 7 orang yang kemarin diputuskan kerjanya itu 6 orang itu semua yang bertugas di fraksi Golkar dan PKB. Mereka ada yang menjadi pendamping pimpinan seperti ajudan, sekpri, kemudian ada yang menjadi driver, supir, kemudian ada yang menjadi staf fraksi. Itu ke-6-6-nya mutlak dari Golkar dan PKB. Kalaupun iya berdasarkan hasil seleksi dan hanya kebetulan saja, itu menimbulkan keraguan yang besar. Karena sesungguhnya begini, yang kerja di DPRD melalui bagian-bagian khusus itu merupakan orang-orang yang dalam kinerjanya tidak dipertanyakan kemampuannya. Artinya mereka punya kemampuan yang mumpuni untuk bidangnya. Seperti orang ditugaskan menjadi staf fraksi, itu oleh Sekwat itu hasil seleksi. Orang ditugaskan menjadi sekpri pimpinan misalnya, atau orang ditugaskan menjadi ajudan, itu dalam seleksi internal kalau DPRD mereka mempunyai kapasitas dan kualitas yang tinggi. Artinya kalau memang berdasarkan seleksi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, kami mempertanyakan standar mereka layak dilanjutkan atau mereka diberhentikan itu seperti apa? Dan bukan hanya kebetulan, kalau dilihat di posisi mana mereka bekerja itu plus semuanya hanya di 2 fraksi kami Golkar dan PKB. Oleh karena itu kami langsung berpikirnya wah ini persoalan imbas politik. Kalau beliau pada beberapa waktu selalu bilang bahwa pilkada sudah selesai, mari kita berjabat tangan, bahu-membahu membangun Pangandaran. Itu yang kami harapkan. Tapi dalam realisasi program yang sekarang, kami banyak bertanya. Seakan-akan ini ya Pak. Apakah betul pilkada itu sudah hilang? Eksesnya maksudnya. Apakah betul bahwa perberhentian orang itu bukan karena itu? Tapi kalau dilihat secara kasat mata kan unsur itunya lebih tebal. Unsur ekses pilkadanya ketimbang profesionalismenya gitu. Maka kami menganggap ini kebijakan yang kurang manusiawi. Jujur saja. Berarti diduga ada ini ya, dampak dari pilkada kemarin. Iya, tapi Anda harus tahu. Ke-6 orang itu setelah saya tanya satu persatu, mereka yang bekerja sejak awal Pangandaran berdiri. Ada yang sudah 7 tahun, ada yang sudah 8 tahun. Mereka ikut prihatin pada saat Pangandaran belum punya apa-apa. Mereka ikut memperjuangkan Pangandaran pada saat Pangandaran tertatih-tatih, baru merdeka, baru misah dari Ciamis. Sekarang sudah ada kemajuan, alhamdulillah sedikit demi sedikit. Loh jasa mereka kemudian tidak menjadi pertimbangan. Itu maksud kami yang kurang manusiawi. Harapan untuk kedepannya bagaimana? Harapan kedepannya tolong dievaluasi kembali lah. Siapapun yang berjasa sebagai warga masyarakat Pangandaran dalam posisi yang sama di depan hukum, punya kesempatan yang sama, tolonglah asas kemanusiaan, asas keadilan itu berdasarkan sistem yang ada, betul-betul seleksi itu dipakai menentukan si A layak untuk lanjut sebagai karyawan, sebagai pekerja,
atau sebagai pegawai, si B tidak layak karena memang setelah dievaluasi baik secara kemampuan akademis maupun kemampuan kinerja betul-betul memang ini tidak layak pada posisinya, ya apa boleh buat kalau itu. Tapi kalau dasar like in dislike kami sangat tidak mengharapkan. Siap, nama Pak? Saya Jalaluddin, Wakil Ketua DPD Kabupaten Pangandaran.